Halo semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas biaya overhead pabrik atau BOP. Salah satu komponen penting dalam akuntansi biaya yang sangat berpengaruh terhadap perhitungan harga pokok produksi atau HPP dan laba perusahaan. Walaupun biaya ini tidak dapat ditelusuri langsung ke produk tertentu, BOP berperan besar dalam menjaga kelancaran proses produksi. Oleh karena itu, kita perlu memahami bagaimana menganggarkan, mencatat biaya aktual, dan membebankan overhead pabrik secara tepat. Mari kita bahas bersama secara bertahap dan mudah dipahami. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah seluruh biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada produk tertentu, tetapi mendukung kegiatan produksi secara keseluruhan. Contohnya BOP antara lain sewa gedung, pabrik, biaya listrik dan air, biaya pemeliharaan mesin, gaji mandor, bahan penolong. Pengelompokan BOP dapat dilihat dari beberapa aspek. Berdasarkan sifatnya, bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, biaya pemerawatan dan pemeliharaan. Berdasarkan perilakunya terhadap volume produksi, biaya tetap, ada biaya variabel, biaya semi variabel. Berdasarkan departemen, ada BOP langsung dan BOP tidak langsung. Anggaran overhead pabrik adalah rencana biaya overhead yang disusun untuk periode mendatang. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat mengontrol biaya dan mencegah pemborosan. Langkah penyusunan anggaran BOP meliputi mengidentifikasi jenis biaya overhead, misalnya sewa pabrik, listrik, dan biaya pemeliharaan mesin. Menaksir volume kegiatan produksi seperti jumlah unit produksi, jam mesin, atau jam tenaga kerja langsung. Menghitung total anggaran BOP, semua estimasi biaya dijumlahkan semua dengan rencana produksi. Contohnya, perusahaan memperkirakan biaya bulanan sebagai berikut. Sewa pabrik 5 juta, listrik 2 juta, pemeliharaan mesin 1.500.000, maka total anggaran BOP bulanan adalah 8.500.000. Biaya overhead aktual adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan perusahaan selama satu periode akuntansi. Contohnya meliputi pembayaran sewa pabrik, tagihan listrik, air, dan telepon. Biaya perbaikan mesin mendadak. Gaji tenaga kerja tidak langsung. Perbedaan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan atau dibebankan disebut selisih overhead. Jika biaya aktual lebih besar, terjadi undirated overhead. Jika biaya aktual lebih kecil, terjadi overrated overhead. Biaya aktual ini dicatat dalam pembukuan untuk menjaga keakuratan laporan keuangan. Pembebanan overhead pabrik bertujuan untuk mengalokasikan biaya overhead ke produk agar perhitungan HPP menjadi adil dan realistis. Karena BOP tidak dapat dibebankan langsung, maka digunakan tarif overhead pabrik yang ditentukan di muka.
Dasar pembebanan yang umum digunakan antara lain jumlah unit produk, biaya bahan baku langsung, jam tenaga kerja langsung, jam mesin. Pada akhir periode, selisih antara BOP aktual dan BOP yang dibebankan dapat ditutup dengan beberapa cara. Dialokasikan ketersediaan dan HPP dibebankan langsung ke harga pokok penjualan disesuaikan pada periode berikutnya. Contoh penerapannya, anggaran BOP sama dengan 10 juta, perkiraan jam kerja langsung sama dengan 2000 jam. Tarif BOP sama dengan 5000 per jam. Jam kerja aktual sama dengan 2100 jam. Biaya BOP aktual sama dengan 10.500. BOP dibebankan sama dengan 10.500. Selisih overhead sama dengan 0, sehingga tidak diperlukan penyesuaian. Kesimpulannya, pengelolaan biaya overhead pabrik yang baik membantu perusahaan menentukan HPP secara akurat, mengendalikan biaya produksi, mengambil keputusan manajerial yang lebih tepat. A few moments later. Berikut ada video edukasi saat berada di pabrik tahunya. Latar belakang pabrik tahu. Pabrik tahu tersebut merupakan pabrik tahu milik Bapak Hermanto. Pabrik tahu ini merupakan salah satu usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak dalam bidang produksi tahu putih dan tahu goreng. UMKM ini didirikan di Kelurahan Kedung Suko, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Pabrik tahu menggunakan potongan kayu atau serbuk gergaji. Dalam akuntansi biaya, kayu yang digunakan sebagai bahan bakar termasuk BOP. Kayu di pabrik tahu berfungsi utama sebagai sumber energi panas dalam proses produksi dan berperan penting dalam efisiensi biaya, khususnya pada usaha tahu tradisional. Ampas tahu ini sisa padatan kedelai yang dihasilkan dari proses pembuatan tahu setelah sari kedelai diperas. Kegunaan ampas tahu bisa dimanfaatkan pakan ternak seperti sapi, kambing, ayam, ikan. Bahan makanan olahan seperti tahu goreng dan tempe gembus. Tahu hasil cetakan yang sudah dipotong dan disusun rapi. Dalam akuntansi biaya, tahap ini tahap akhir proses produksi. Sebelum produk dipasarkan, berdasarkan akuntansi biaya, tahu ini produk jadi hasil akumulasi seluruh biaya produksi, dasar penentuan harga, jual dan laba usaha, bukti akhir efisiensi penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Tahap penggorengan merupakan salah satu proses produksi yang sangat penting dalam industri makanan, misalnya tahu goreng, tempe goreng, dan sejenisnya.
Dalam akuntansi biaya, tahap penggorengan diklasifikasikan sebagai proses produksi yang menimbulkan berbagai jenis biaya yang harus dicatat dan diperhitungkan dalam harga pokok produksi atau HPP. A few moments later. A few moments later.